Jadi kalau menurut saya ini mungkin best hand grinder 2025. Hai people of Northern, balik lagi bersama saya Christian. Di tangan saya ini kemungkinan adalah hand grinder terbaik tahun 2025. Itu grinder itu apa? Apakah dari Eropa? Tidak guys, ternyata ini merek yang sudah terkenal atau kalian pasti akrab banget, yaitu seri tertinggi dari Timor, atau mereka bikin brand baru seperti Milab. Kalau kita tilik lagi, Milab ini mungkin seperti Lexusnya di Toyota ya, karena dia emang ngincarnya barang-barang premium. Dan waktu itu pertama kali launching, Milab itu adalah grinder Timor dengan baterai kalau nggak salah. Nah, di sini di tangan saya ini adalah Milab M01 yang dirilis pada saat WCC Jakarta kemarin. Pada saat saya pegang, ini kayak wah, ini kayak benar-benar akhirnya ada satu grinder Timor yang kita bilang premium banget guys. Habis ini kita bakal bedah satu persatu fiturnya apa aja. Jangan kemana-mana. Jadi ini kita bedah satu-satu ya. Yang pasti materialnya premium banget, walaupun semua Timor yang saya bilang buatannya adalah full metal, dan tapi ini beda banget guys. Dia bahannya kayaknya sih masih aluminium kayaknya, cuma nanti saya bakal update lagi. Beratnya kurang lebih di 1,1 kilo. Jadi kalau kalian bayangin ini bakal ringan, ini enggak. Ini grinder berat banget dan sudah diperhitungkan secara matang, yaitu di cranknya. Ini cranknya juga berat banget dan ini kayak vakum banget ya. Tuh, kita harus terus outer adjustmentnya juga, dan di sini dia ada rekomendasinya. Ini kalau kalian lihat udah detail, attention to detailnya bagus banget. Kalau di filter di berapa, kalau di espresso di berapa. Ini adalah all round grinder pertama dari Timor. Walaupun yang lainnya juga all round sih, tapi saya lumayan optimis juga kalau ini adalah all round grinder terbaik. Terus ini ada outer ring adjustment. Nah di sini terus catchernya juga. Nih catchernya adalah putar, bukan magnet. Dan ini sih bagus banget ya, bagus banget. Dan fitur utamanya adalah bur terbaru dari Timor. Ini yang bikin saya tertarik. Habis ini kita bakal buka ya. Cara bukanya juga gampang banget ya. Ini sistem locking yang saya suka banget dari Timor. Jadi kalau kalian mau tahu, dibandingkan Yeezy Presso, ini menurut saya smart move sih, walaupun ada part-part kecil akhirnya. Ini bagian locknya, terus ini bagian disk untuk penguncinya, dan jeng, ini dia pineapple burnya guys. Jadi kalau kalian pengen tahu pineapple bur, kenapa dinamai pineapple bur, karena ini burnya yang khas banget, dan menurut saya baru kali ini Timor berani dengan progress breakthrough bikin bur sendiri. Dan waktu itu kemarin kebetulan saya sempat ngobrol juga dengan Pak James. Pak James ini adalah founder dari Timor. Di balik Milab ini mereka pengen ngadirin conical bur dengan kemampuan seperti flat bur, tapi tidak mau meninggalkan keunggulan dari conical burnya, dimana pada saat flat bur itu kan lebih kecenderungannya lebih banyak boulder, walaupun fine size lebih sedikit. Nah, lebih banyak boulder berarti ekstraksinya kurang. Di sini tingkat uniformity-nya sangat-sangat diagungkan sama Timor. Ya, hadirlah dengan pineapple bur ini, katanya dengan gilingan, katanya bakal lebih smooth lagi. Habis ini kita bakal tes. Saya pasang lagi, dan gampang banget cara pasangnya, tidak usah susah-susah. Tinggal kalian cocokin, ya, dan kalian kunci. Nah, kalian tinggal kunci seperti ini. Udah deh, kalian jadi nggak harus dinolin dulu atau dikasarin dulu, dia akan sudah kembali sampai lockingnya udah nggak bisa diputar lagi. Nah, ini udah berarti dia udah ngunci sesuai dengan nomor yang kalian mau. Jadi kita hari ini bakal nyobain di 6,8 kliknya, karena kita bakal nyeduh roastingan kita sendiri, Mang Layang dari KVH Coffee Roaster. Gimana rasanya? Jangan kemana-mana. Wah, kalau dari segi aroma sih dia keren banget ya, elegan. Kalau kalian mau tahu, dia mungkin seperti buah-buahan yang fresh gitu.
Ini biasanya kita dapat kalau di grinder-grinder high end, misalnya seperti Mazer ZM, Lagum P100 atau P64. Wangi dan floral banget. Jadi kita bakal cobain di cupnya Tulipa karena kita paham banget dengan bijinya itu. Coba di bibir tebal dan tipis. Biasanya ini bagus banget sih ya. Saya dapat vibrant acidity, terus sweetness juga dapat. Walaupun tadi dengan grind size rekomendasinya agak kecepatan tadi. Sepertinya memang klaimnya si Milab ini bener ya, dia bakal menghadirkan rasa yang istilah kata bulat, round, dan seperti grinder flat burr, tapi tidak meninggalkan karakter dari conical burr sendiri. Cobain lagi pada saat suhunya mulai turun. Bersih banget sih. Cukup mencengangkan juga untuk Milab ini. Dan habis ini kita bakal bahas kurang lebih deal breakernya apa guys. Oke, jadi setelah kita nyoba-nyoba Milab ini sendiri yang saya tertarik karena pineapple burrnya, sekarang kita bakal bahas kurang lebih keunggulannya dari grinder ini apa. Yang pasti menurut saya pineapple burr ini sangat-sangat inovatif banget untuk ukuran burr hand grinder, dan saya lumayan kaget juga sih karena yang launching adalah Timor atau Milab, bukan Hario Alpha. Jadi kalau saya bilang analoginya sebenarnya waktu Hario Alpha rumornya dibikin sama Hario, saya berharap yang keluar itu seperti ini, sebuah hand grinder dengan riset lama yang inovatif banget. Tapi ternyata Milab M01 dengan pineapple burr. Keunggulannya ini pasti material solid banget, 1,1 kilo, gilingnya juga super smooth. Tadi kita sengaja pakai menglayang biji yang paling light yang pernah kita roasting, yaitu di Actron mungkin sekitar 97 atau 96. Hasil gilingnya juga smooth dan selesai di waktu 25 detik. Untuk ukuran fines-nya juga dikit banget ya, karena kalau kita pakai tadi untuk ngebrew ternyata tidak ada kendala berarti atau tidak ada jam. Walaupun saya belum ukur karena trufenya masih hilang guys, belum saya sempat cari lagi. Adjustmentnya juga gampang banget, inovatif desain juga, yaitu kalian nggak harus nolin atau kalian paling kasar untuk buka burnya untuk mau kalian bersihin juga. Terus ini juga nggak banyak yang ninggal tuh. Dan bawahnya juga udah ada rubber mat, tapi dia punya kekurangan kalau saya lihat, yaitu apa, grinder bawaannya ini tidak ada bawaannya seperti sarung, bag, ataupun brush andalannya grinder-grinder dari China sana, karena mungkin memang materialnya premium banget dan mereka coba neken budget ya. Untuk harga sendiri, grinder ini dibanderol di harga $300 dan waktu YOC kemarin kalau kalian mau PO ada di $265. Secara lini dari Timor ini mungkin grinder termahal, tapi apakah grinder ini bisa bersaing misalnya dengan harga yang lebih mahal, misalnya seperti Pietro atau Comandante atau Kino? Saya bilang sih bisa. Bahkan saya bilang ini bisa banget untuk bersaing dengan Kino Titan. Ya, tinggal kawetan burnya sendiri, tapi sepertinya sih ini nggak ada kendala berarti ya. Sama handle-nya juga kalau buat ukuran Asian mungkin agak besar, tapi menghadirkan ergonomis yang lumayan nyaman. Jadi kalau menurut saya ini mungkin best hand grinder 2025. Coba kalian like, subscribe, komen kalau kalian nggak setuju, saya siap salah banget. Dadah!